Untuk para peserta memang settingan mikrofonnya sedang di mute, nanti akan di unmute pada saat sesi tanya jawab ya. Jadi pada saat pemaparan ini mohon untuk di mute semuanya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua dapat hadir pada acara webinar sosialisasi uji kompetensi mahasiswa UM Batch 1 pada tahun 2021 ini. Jadi pada hari ini agendanya kita akan mendengarkan pemaparan terkait dengan gambaran secara umum tentang LSP, lalu yang berikutnya akan dilanjutkan dengan sosialisasi uji kompetensi. Baik, saya akan tampilkan share screen saya sebentar. Ya, jadi rundown acara pada pagi hari ini akan dimulai dengan pembukaan, pemaparan awal terkait dengan LSP yang akan dipaparkan oleh Ibu Rina Rifki, lalu dilanjutkan dengan sosialisasi uji kompetensi oleh Bapak Wahyu Nur Hidayat, dan seterusnya akan diisi sesi tanya jawab. Baik, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kembali pada Ibu Dr. Rina Rifki Mariana selaku Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama Universitas Negeri Malang. Selamat datang Ibu Rina. Berikutnya selamat datang juga untuk Bapak Wahyu Nur Hidayat selaku Manajemen Sertifikasi LSP P1 Universitas Negeri Malang. Dan adik-adik mahasiswa calon asesi yang akan diasesmen pada batch 1 tahun 2021. Baik, pembukaan kita awali dengan membaca Bismillah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Baik, untuk memanfaatkan waktu yang ada supaya tidak terbuang sia-sia, maka diawali dengan pemaparan terkait dengan LSP secara umum yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Rina Rifki Mariana, MP. Kepada Ibu Rina, dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Fuad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua ya. Dalam masa pandemi ini kita berencana akan melaksanakan asesmen 1 tahun vakum dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan sinyal yang baik gitu ya dari Universitas Negeri Malang khususnya untuk melaksanakan. Ya, mudah-mudahan berjalan lancar. Baik, ini kelihatannya mayoritas mahasiswa atau calon asesi kita ya. Dan kemarin ada yang minta izin dari Makassar juga untuk bisa hadir. Tidak apa-apa ya, ini juga untuk bisa sharing nanti. Bu Andi, Assalamualaikum, jadi hadir? Bu Andi Huidia? Oke, ya. Baiklah, Pak Fuad, mungkin saya bisa minta di share screen ya. Jadi saya hanya memberikan paparan secara umum apa itu LSP ya. Dan nanti teknisnya Pak Nur Wahyu ya yang akan menjelaskan secara detail. Oke. Jadi seperti yang kita tahu bersama, saya kira ini juga calon asesi tahu ya apa itu LSP. LSP itu adalah lembaga sertifikasi yang mau pakai suaranya begini ya. Sebentar. Suaranya ngebum apa begini saja ya. Oke, saya buka ininya karena suaranya mendengung gitu. Baik. Nah, jadi LSP itu atau lembaga sertifikasi ini adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan sertifikasi tentunya setelah mendapatkan lisensi dari LSP, dari BNSP.
Itu ya. Nah, ini mungkin langsung saja yang kedua aja, ya. Dan LSP yang dimiliki oleh UM itu adalah LSP hak utama atau biasa disebut dengan LSP P1. Ini selintas saya menjelaskan tentang ini bukan tingkatan ya. Di sini ada istilah LSP atau LSP P1 sampai LSP P3. Tetapi ini tidak menunjukkan tingkatan, apalagi harkat dan martabat ya. Jadi ini kita tidak bisa mengatakan mana yang paling baik. Tetapi selintas saya akan menyampaikan ya, apa itu LSPP1. Baik, LSPP1 dan LSPP2 ini ya hampir sama. Jadi LSPP1 atau P2 ini lembaga yang memastikan kompetensi atas dasar pendidikan atau pelatihan yang sudah mereka dapat selama kuliah atau selama pelatihan. Jadi LSPP1 itu mensyaratkan dia lahir dari lembaga formal atau lembaga non-formal dan kompetensinya sudah terukur. Ya. Nah, sedangkan untuk LSPP3 itu bersama juga berfungsi sebagai lembaga yang memastikan kompetensi individu berdasarkan profesi atau keahlian tertentu, artinya tidak mensyaratkan bahwa bersangkutan atau calon asesi ini sudah memiliki pendidikan tertentu. Jadi ini untuk umum. Nah, untuk LSPP1 ini biasanya yang menyelenggarakan ya lembaga pendidikan, LSPP2 itu biasanya dari lembaga pemerintah seperti BLK dan seterusnya, melalui pelatihan. Nah, sedangkan LSPP3 itu didirikan oleh asosiasi profesi atau asosiasi industri, begitu ya. Ini sifatnya umum. Ya, jadi kita LSP atau kita membentuk LSP disesuaikan dengan kebutuhan kita. Coba kita ke slide berikutnya, selintas saja ya, saya tidak akan banyak-banyak menyampaikan hal ini. Nah, coba kita lihat tunjukkan tujuan dari pendidikan kita, ya khususnya di Universitas Negeri Malang. Jadi Universitas Negeri Malang ingin melahirkan ya mahasiswa yang kompeten, mahasiswa atau luaran yang standar yang bisa diterima di pasar kerja. Melalui apa? Bekalnya adalah sertifikasi akademik berupa ijazah, dan yang kedua adalah sertifikat profesi berupa sertifikat kompetensi, sehingga kita bisa melahirkan lulusan yang kompeten, diterima oleh masyarakat dan terstandar. Begitu ya. Jadi sekali lagi bahwa LSPP1 ini hanya melayani ya asesi yang dia memiliki kartu mahasiswa dan belum diplom. Jadi begitu dia misalnya wisuda, dia tidak terdaftar sebagai mahasiswa, dia tidak bisa mengikuti sertifikasi melalui SP1. Maka dari itu kan di sini salah satu syaratnya itu adalah mereka yang sedang program skripsi. Dengan harapan dia cepat selesai. Ya, dan keluar dia membawa sertifikat tersebut. Nah, bagaimana nanti kalau misalnya, dan ini banyak terjadi dia di Fakultas Teknik ini, jadi dia pada saat memprogram skripsi terus mengikuti sertifikasi dan kemudian terlambat menyelesaikan skripsinya. 2 tahun kemudian baru selesai. Artinya kan dia hangus, dia tidak bisa dipakai. Sertifikat itu tidak bisa dipakai karena masanya hanya 2 tahun. Ya, dan secara perspektif regulasi memang LSPP1 tidak memiliki kewenangan untuk melakukan sertifikasi ulang. Jadi kalau misalnya yang bersangkutan itu pada saat lulus belum sempat mencari kerja dan sertifikatnya sudah hangus, artinya sudah masanya sudah habis, ya, dia harus mengikuti P3 dengan skema yang sama atau skema yang sesuai. Jadi tidak bisa lagi melakukan sertifikasi ulang di P1. Ya, jadi itu yang perlu Anda ketahui ya. Mudah-mudahan ya yang memang sudah ada niat untuk melaksanakan sertifikasi, insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Maret ini, segera menyelesaikan skripsinya, dan kemudian lulus Anda membawa sertifikat, dan itu sangat laku di dunia industri. Ya, karena juga sudah terstandar. Jadi beda ya, kurikulum bisa jadi ya setiap perguruan tinggi
itu untuk jurusan yang sama itu bisa jadi berbeda. Tetapi dengan mengikuti sertifikasi profesi, nah itu se-Indonesia sama. Bahkan ada beberapa skema itu yang memang diakui secara di ASEAN, misalnya pariwisata begitu ya. Bahkan sekarang BNSP itu kan sedang merambat diakui di dunia begitu. Ya, jadi itu himbauan saya ya kepada Anda, segera selesaikan skripsi Anda sehingga sertifikat itu masih bisa digunakan ya pada saat Anda masuk ke dunia kerja. Baik, selanjutnya Pak Fuad. Oke. Oh, sudah ya. Nah, ini kita ini aja. Ini adalah lisensi dari BNSP bahwa kita memang LSP 1M ini memang punya hak untuk menyelenggarakan sertifikasi. Oke. Yuk, ini. Nah, ini juga tidak perlu saya kira ya, mahasiswa tidak perlu tahu ya. Tidak perlu tahu, saya tidak sempat menghapus begini ya. Jadi langkah-langkah menuju LSP ini cukup panjang ya, sampai kita mendapatkan sertifikat dan memiliki kewenangan untuk melaksanakan sertifikasi. Oke, Pak, ada yang lainnya? Atau salah ya ini? Oke, atau salah? Ini infrastruktur, nggak apa-apa, saya jelaskan sedikit saja, ini sudah terlanjur ya. Infrastruktur sistem sertifikasi kompetensi ya, ini perangkat yang harus ada. Kalau kita melihat yang paling bawah itu standar kompetensi kerja atau SKKNI ya, itu adalah pengakuan yang menyusun SKKNI itu adalah industri, asosiasi industri atau asosiasi profesi. Jadi supaya menghilangkan gap ya antara supply dan demand. Jadi lulusan dengan keterserapan kerja itu harus sesuai. Jangan sampai perguruan tinggi ini membuat kue yang tidak laku di pasaran. Ya. Makanya kan dulu mungkin saudara-saudara pernah tahu ya bahwa banyak industri yang menyelenggarakan pelatihan-pelatihan sebagai bentuk kekurang percayaan industri terhadap lulusan perguruan tinggi. Karena apa? Karena kurikulum yang dibuat ini tidak sesuai, kan begitu. Nah sekarang BNSP itu sebagai lembaga independen ya, langsung ini pemerintah, jadi menyusun sebuah strategi sehingga lulusan itu tidak sia-sia, kan begitu. Ya, jadi sudah terstandar untuk skema tertentu ya dilakukan dimanapun. Ya, soalnya sama, materinya sama, mata uji kompetensinya sama. Karena terstandar, kan begitu ya. Oke, di sini ada uji kompetensi, ada materi, sekali lagi materinya tidak sama dengan materi UAS, kan begitu. Ya, dimanapun sama. Oke, yang berikutnya, Pak Fuad. Nah, ini manfaat dari sertifikasi. Jadi manfaat sertifikasi ini bukan hanya untuk Anda yang si pemegang sertifikat. Ya, ini pertama untuk brand image Anda dan personel ya, gitu ya. Dengan Anda memegang sertifikat, karena di sini sudah ada kerjasama ya pemerintah dengan ketenaga kerjaan. Sekarang hampir semua industri mensyaratkan ya calon pegawai atau calon karyawan itu memiliki sertifikat kompetensi. Nah itu saya melihat itu misalnya 3 gitu ya untuk engineering gitu ya harus memiliki, harus ada. Jadi menjadi persyaratan Anda memasuki dunia kerja tertentu sesuai dengan keahlian Anda. Ya, jadi antara lain ya salah satu manfaat ya Anda memiliki sertifikat kompetensi pada saat Anda memasuki dunia kerja. Itu adalah kredibilitas dan kepercayaan dirinya tentunya akan meningkat karena ini menjadi suatu keharusan. Jadi makin lama itu kan aturan itu semakin dinamis dan sertifikat kompetensi yang dimiliki itu adalah sebagai tolak ukur bahwa Anda memang memiliki keahlian yang diakui. Ya, itu. Terus yang kedua, mempunyai bukti bahwa kompetensi yang Anda miliki ini sudah diakui. Ini cerita sedikit saya ya. Saya pernah ya pada acara tertentu saya dengan API Asosiasi Pertekstilan Indonesia.
cerita sedikit ya. Kemudian saya di meja makan, ngobrol, dan seterusnya. Ada satu kalimat yang sampai saat ini saya masih ingat. Waktu itu kalau tidak salah namanya Pak Daniel ya, sebagai ketua API. Dia mengatakan, Bu, saya terus terang saja, saya tidak begitu percaya dengan lulusan perguruan tinggi, termasuk dari perguruan tinggi. Itu kira-kira 12 tahun yang lalu, memang sudah lama ya. Jadi LSP waktu itu masih belum terlalu gencar ya. Kenapa? Saya tanya. Dia bilang bahwa lulusan perguruan tinggi itu seperti ya gadis cantik tetapi bisu. Apa itu gadis cantik tetapi bisu? Ya, dia itu sebetulnya bisa jadi memiliki kemampuan, dia memiliki keahlian, tapi pada saat kita ada wawancara segala macam, dia tidak memiliki kemampuan untuk menjual dirinya. Tidak bisa meyakinkan bahwa dia itu memiliki keahlian. Nah, pada saat ada rekrutmen kan tidak mungkin ya ada tes yang begitu panjang, terus dites bagaimana keahlian. Tetapi dengan Anda membawa satu lembar sertifikat kompetensi, ini adalah sebagai jaminan bahwa Anda memang memiliki keahlian atau kompetensi yang dibutuhkan oleh industri tersebut. Jadi nggak perlu ditanya lah istilahnya. Ya, jadi ini juga tentu saja ya, ini akan membawa kepercayaan diri untuk Anda selembar kertas ini. Terus kemudian antara lain manfaatnya itu adalah bertambahnya nilai jual ya dalam rekrutmen ketenaga kerjaan. Jadi mesti match ya. Jadi di sini ada aturan pemerintah yang diterapkan ke Kementerian Ketenagakerjaan, terus ke pendidikan, sehingga ya ini menjadi menghilangkan gap antara lulusan atau kualitas lulusan dengan dengan kebutuhan. Terus kemudian kesempatan karir tentunya akan lebih besar. Jadi makanya sekarang kan ada P3, ada P2, itu ya, PHK segala macam. Itu antara lain dalam rangka memenuhi tuntutan seperti itu. Oke, saya mungkin tidak terlalu menjelaskan ya bahwa ini apa sih fungsinya. Ini fungsinya bukan hanya untuk Anda sebagai pemegang sertifikat, tetapi untuk kurikulum juga sebagai evaluasi. Apakah betul kurikulum yang dikembangkan di perguruan tinggi tersebut itu memang sesuai dengan kebutuhan? Nah kan kita tidak tahu kan. Coba kalau kita amati, kita cermati ya, misalnya ya, di Jogja, UNY misalnya dengan UM dalam jurusan yang sama, samakah isinya? Sesuaikah dengan SKKN dan KKNI? Jadi makanya dari itu, dari awal saya sampaikan bahwa P1 ini adalah sebagai evaluasi dari hasil kerja Anda kuliah selama 8 semester untuk S1. Ya, jadi berbeda dengan P3. Kalau P3 kan tidak perlu ya ada kuliah dulu gitu ya. Misalnya dia pemusik, misalnya dia memiliki secara otodidak ya, dia memiliki inteligensi musik yang tinggi begitu ya, belajar sekali, mendengar sekali aja dia udah bisa. Misalnya seperti itu, terus kemudian dites melalui P3 sesuai dengan standarnya, ya udah dia bisa mendapatkan sertifikat. Jadi tidak ada prasyarat kalau untuk P3 itu bahwa dia lahir dari perguruan tinggi atau dari keahlian tertentu. Jadi itu bedanya ya. Jadi sekali lagi saya katakan P1, P2, P3 ini bukan merupakan sebuah tingkatan. Oke ya. Jadi itu. Ini yang banyak kotak ini adalah manfaat sertifikasi untuk berbagai pihak. Saya nggak perlulah menyampaikan untuk dunia usaha, jelas untuk dunia usaha itu juga mereka tidak perlu ribet mewawancara calon pegawai ya, dengan sertifikat itu sudah cukup begitu bahwa dia memang kompeten. Maka dari itu tolong hati-hati ya, jangan, karena begini, pada saat Anda membawa sertifikat ya, misalnya di skema apa itu roda 4 misalnya begitu ya, roda 4 di teknik mesin ya, teknik mesin. Anda membawa sertifikat itu, begitu diuji dia nyopot ban aja nggak bisa lah, itu juga akan menurunkan kredibilitas LSP kita. Jadi memang harus hati-hati juga. Baik, selanjutnya Pak Fuad. Ya, ini skema yang kita punya di tahun 2019. Jadi ada sementara ini masih ada 11 skema dan perjalanannya ini cukup panjang ya, sampai 2 tahunan kita bisa menghasilkan skema ini. Anda bisa lihat sendiri di sini ada 3 keselamatan kerja,
harusnya K3 itu semua prodi itu mendapatkan mata kuliah K3. Karena faktanya ya di lapangan, hampir semua perusahaan yang berkaitan dengan masalah, semua itu di Boga, di Busana, dimanapun yang praktis itu mesti ada K3-nya ya. Nah, sehingga ini menjadi kewajiban ya dalam kurikulumnya itu ada mata kuliah K3 sesuai dengan keahliannya. Dan industri pada umumnya memang meminta ya mensyaratkan sertifikat 3 gitu ya sebelum mereka masuk ke dunia industri. Ya. Terus di sini ada servis kelistrikan roda 4, ada teknisi instalasi listrik penerangan daya fasa 1. Ini menunjukkan jenjang pekerjaan. Nah, ini sebetulnya masih kurang ya, karena mestinya karena mahasiswa itu kan memiliki minat yang berbeda. Ya, walaupun sama-sama di teknik mesin, saya yakin ya itu minatnya berbeda. Misalnya di Boga juga beda. Jadi ada yang lebih suka ke pastry, lebih suka ke bakery, ada yang lebih suka ke yang lain, kan begitu ya. Mestinya di dalam satu prodi itu minimal ada 3 atau 4 skema yang bisa Anda pilih. Tetapi ini kan masih bertahap. Ya, jadi contohnya misalnya di Boga itu masih ada chef de partie pastry. Nah, ini bukan karangan kita, semuanya ada di SKK ini yang menunjukkan jenjang pekerjaan. Jadi begitu ya. Nah, ini di tahun 2020 bertambah. Coba ada slide berikutnya, Pak Puan. Nah, dalam 20 di sini kita sudah bertambah. Di sini ada berancang mekanik umum, terus ada kewirausahaan mandiri dan seterusnya. Ini untuk kewirausahaan ini diperuntukkan sebetulnya untuk semua fakultas. Karena di sini juga ada kewajiban, tuntutan dari kurikulum kita, tidak perlu saya ceritakan panjang lebar, bahwa memang harus berbasis kewirausahaan. Semua prodi harusnya ada mata kuliah kewirausahaan, sehingga pada saat dia tidak bisa masuk ke pekerjaan yang sesuai, dia bisa melakukan wirausaha mandiri. Perlu saya sampaikan di sini ya, P3 yang ada di luar kita. Jadi P3 ini juga bisa pendidikan perguruan tinggi yang menyelenggarakan. Contohnya UNMER punya skema P3 kewirausahaan. IPB juga punya ya skema kewirausasahaan. Perlu saya sampaikan, ini ada guru nggak di sini. Itu untuk masuk skema itu bayarnya 4,5 juta. Coba. Itu di IPB ya. Jadi kalau misalnya Anda nanti ada 3 yang tidak membayar gratis begitu ya, berarti itu ada bantuan dari BNSP. Tetapi karena memang kebutuhan masyarakat dalam menyambut aturan pemerintah ya laku saja. Kan begitu. Nah, seharusnya misalnya Anda juga mahasiswa UM bayar ya harusnya. Tetapi ini kan ini universitas yang mendanai universitas, bahannya segala macam memang sudah disediakan oleh LSP, artinya oleh universitas melalui LSP. Ya, jadi ini insya Allah pertengahan tahun ini mudah-mudahan ya ini sudah sudah melakukan asesmen. Nah ini untuk asisten desainer, nah ini masih punya busana ya, benar ini ada. Nah ini asisten eksekutif chef misalnya. Nah kalau yang pertama kan tadi hanya ada chef de partie, ya. Nanti untuk pertengahan tahun, jadi mahasiswa bisa memilih. Nah sekarang kalau ada pertanyaan, boleh nggak Bu ngambil 2 sekaligus? Nah aturannya, ketentuannya, UM ini hanya memberikan ya untuk 1 skema. Nah nanti kalau misalnya Anda punya keinginan untuk mengambil 2 skema itu ya, itu ada ininya, ada konsekuensinya. Ya konsekuensinya apa? Ya mungkin harus bayar sendiri dan seterusnya. Oke, itu ya. Jadi kita sekarang sudah memiliki 22 skema, tetapi untuk bulan Maret ini kita masih terbatas skema lama. Baik, berikutnya Pak Fuad. Terus ini berarti belum ini, tidak usah dilewat aja. Saya salah memberikan ini. Oke, ini juga saya kira tidak perlu ya. Jadi ini prosedur atau asesor kompetensi ini untuk dosen, bukan untuk Anda. Baik, lanjut. Nah, ini salah sorry. Berarti saya salah memberikan ini Pak Muan. Lanjut. Ini untuk asesornya. Ya, ini proses asesmen sertifikasi juga sebetulnya untuk
asesor ya, yang pasti ya mungkin Anda bisa melihat selintas bahwa perjalanan untuk melaksanakan itu cukup panjang, ya cukup panjang. Dan ini juga untuk menjadi asesor, karena di sini kan syaratnya yang menjadi asesor itu siapa? Ya asesor itu ya dosen-dosennya. Tetapi memang syaratnya ya, asesor ini bukan pengajar pada periode tertentu. Misalnya K3 nih, K3 itu yang mengajar misalnya Joko pada semester ini. Terus kemudian pada semester ini pula misalnya Pak Prof Joko sebagai asesor itu tidak diperkenankan. Ya, jadi untuk untuk menguasai penguasaan untuk menjadi asesor juga perjalanannya cukup panjang. Oke, lanjut Pak Fuad. Nah, ini yang akan Anda dapat. Setelah Anda mengikuti sertifikasi, ya, jadi ini juga belum tentu di LSP itu tidak ada istilah lulus dan tidak lulus ya. Jadi kompeten dan tidak kompeten atas ya uji ya untuk sekian unit kompetensi. Nah, ini masing-masing berbeda. Ini kebetulan untuk Save the Party ini ada 19 unit kompetensi yang harus dikuasai oleh yang bersangkutan. Nah, ini memang tidak semua diberikan ya, tidak diberikan karena pelaksanaannya itu ya paling 4 jam gitu, tetapi di sini juga ada portofolionya. Jadi Anda bisa lihat ya sertifikat yang akan Anda terima nanti ya kira-kira 3 bulan atau 2 bulan setelah pelaksanaan sertifikasi. Ini bentuknya seperti ini. Standar, tidak akan bisa ditirukan. Ya, di sini ada logo logo Garuda ya. Jadi bukan kami yang membuat, bukan UM yang membuat, tetapi langsung sertifikat ini dari BNSP. Ya, saya tinggal tanda tangan aja di situ. Oke, ya, jadi modelnya seperti ini. Dan ini adalah merupakan syarat, sekali lagi syarat tenaga kerjaan pada saat Anda memasuki dunia usaha. Mungkin ya ada yang dari SMK. Nah, dulu sebelum masuk perguruan tinggi ke sini ke UM ini juga pernah ya mengikuti LSP di SMK. Sebetulnya SMK ini tepat ya diperuntukkan bagi mereka yang langsung bekerja sebagai pekerja menengah. Ya, pada saat mereka bekerja di industri, lah, mereka juga bisa melampirkan. Oke. Nah, ini potensi. Nah, saya katakan tadi, ya ini sebagai jaminan. Sebagai jaminan Anda menunjukkan ke dunia kerja bahwa Anda memang memiliki potensi yang sesuai. Ya, bagian mana? Jadi skill-nya, attitude-nya, knowledge-nya, jadi pengetahuannya, sikapnya, secara utuh. Dan Anda dinyatakan kompeten. Jadi bukan hanya materinya saja, bukan hanya substansinya saja, tetapi juga menentukan sikap. Ya, sikap itu macam-macam, panjang kalau cerita. Karena kan masuk ke dunia kerja itu yang diminta bukan hanya keahlian atau keterampilannya saja, tetapi justru sikap itu seringkali menjadi yang utama. Kalau skill itu barangkali masih bisa dilatih, tetapi yang namanya attitude itu perlu proses. Prosesnya secara formal ya selama 8 semester Anda kuliah di Universitas Negeri Malang ini. Baik, itu ya. Jadi intinya bahwa saya menghimbau ya selain kepentingan ini ya sekarang juga lembaga juga banyak dituntut. Ada yang namanya IKU, indikator kinerja utama, yang merupakan kontrak kerja antara perguruan tinggi negeri dengan kementerian. Dan di situ ada kuantitatifnya. 40% mahasiswa minimal memiliki sertifikat kompetensi. Dan ini akan menjadi sangat berpengaruh terhadap kredibilitas lembaga kita. Ya, mestinya saya yakin Anda sudah 8 semester atau 7 semester mungkin ya Anda kuliah di sini, paling tidak Anda memiliki kecintaan. Ya, bukan hanya pada diri sendiri, bukan hanya kebutuhan dirinya sendiri, tetapi memiliki kecintaan terhadap universitas. Ya, namanya akreditasi, Anda tahu ya, Universitas Negeri Malang ini memiliki akreditasi A. Nah, yang antara lain indikatornya itu adalah keterserapan lulusan dengan masa kerja yang minimal, dengan pendapatan yang tinggi, begitu ya, atas lulusan. Dan penentunya siapa? Penentunya adalah Anda. Jadi mari kita bekerja secara massal ya,
untuk institusi tercinta kita ini ya. Jadi kalau Anda lulus, kemudian Anda langsung bisa bekerja dengan tidak memiliki masa tunggu, dengan pendapatan sesuai relevan, ya. Jadi itu bukan hanya kepentingan Anda saja, tetapi juga untuk kepentingan lembaga. Oke, jadi begitu masih ada Pak Mas? Atau terakhir? Nah, ini salah satunya ya, sertifikat. Nah, ini SKKN ini, coba kalau kita lihat SKKN itu ribuan ya. Jadi saya sampaikan bahwa materi kompetensi yang akan Anda ikuti nanti dari Pak Wahyu akan lebih detail berapa lama Anda akan melakukan sertifikasi dan seterusnya, gitu ya. Nah, ini Anda akan mendapatkan sertifikat semacam ini. Oke? Masih ada? Nah, ini SKKN itu ribuan ya. Jadi tidak asal membuat itu. Itu seminggu itu nggak selesai menyusun soal untuk sertifikasi itu berulang-ulang. Bahkan kita setiap saat ya setahun itu terus nggodok MUK ya. Tetapi Anda tidak perlu khawatir ya. Anda jangan pikir ini lama sekali untuk sekian banyak unit kompetensi. Sekali lagi ada beberapa pertimbangan antara lain adalah portofolio ya. Anda pernah dapat nilai ini dan seterusnya, maka dari itu termasuk menjadi syarat ya yang harus Anda kumpulkan. Baik, selanjutnya Pak Fuad. Ini terakhir. Nah, ini sudah terima kasih, artinya bahwa mungkin cukup itu saja sementara yang saya sampaikan selintas ya, karena nanti mungkin materi yang sesuai dengan tujuan itu Pak Wahyu nanti akan menyampaikan secara teknis atau secara detail. Mungkin ada pertanyaan, bolehlah 1-2 pertanyaan supaya tidak terlalu lama. Monggo Pak Fuad kami sampaikan, kembalikan ke moderator. Baik, jika ada yang ingin bertanya bisa di unmute tombol mic-nya atau bisa mengetik di kolom Q&A atau di chat. Baik, ini saya akan membacakan Bu Rina, mohon izin. Jadi ada pertanyaan, selamat siang. Saya ingin bertanya mengenai beberapa hal. Yang pertama, apakah mahasiswa semester 6 boleh ikut sertifikasi ini? Dan bagaimana jika saya ingin kembali mengikuti sertifikasi lagi saat semester 8? Apakah bisa? Apakah acara sertifikasi dari LSP ini diadakan setiap semester atau hanya di semester genap? Bagaimana saran dari Bapak Ibu untuk waktu yang tepat dalam mengikuti sertifikasi ini? Jadi mungkin poinnya adalah kapan sih sebaiknya para mahasiswa itu mengambil sertifikasi ini atau mengikuti assessment ini gitu, Bu. Ya, seperti yang saya sampaikan bahwa sertifikat yang Anda miliki nanti kepentingannya adalah pada saat Anda masuk ke dunia kerja, kan begitu ya. Jadi selama Anda kuliah itu untuk apa? Tidak ada maknanya, begitu. Nah sekarang Anda tanya ya semester 6, berarti kan harusnya Anda semester 8 selesai ya kalau tepat waktu. Berarti itu sudah angus 1 tahun. Nah, kalau misalnya Anda bisa menyelesaikan dalam 1 tahun ini, berarti Anda punya waktu 1 tahun untuk sertifikat itu untuk digunakan sebagaimana mestinya. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah boleh jika itu hangus, terus kemudian saya ikut lagi di semester 8? Sebaiknya menurut saya kita lihat deh, karena pertanyaan yang ketiga, apakah setiap semester, begitu ya? Kita upayakan ya, wajibnya harusnya itu satu tahun itu minimal 2 kali, ya. Jadi Anda tidak perlu khawatir, tidak akan ada lagi. Kemarin memang kita ada kendala ya tahun 2020 ini. Seharusnya ini hanya 1 kali, kalau tidak salah bulan Januari kita melakukan asesmen, terus kemudian ada vakum gitu ya, karena situasinya yang memang tidak memungkinkan gitu. Tapi insya Allah lah ya, kalau melihat situasi seperti sekarang, makanya kita sudah diizinkan kan untuk melaksanakan sertifikasi luring. Ya sebaiknya ada tunda dulu deh, jangan semester 6. Ya, jangan semester 6, karena kan kecuali kalau Anda yakin 100%, apakah Anda yakin bahwa 1 tahun itu Anda akan selesai. Begitu. Ya. Ada lagi yang belum terjawab? Monggo Pak Puan.
Itu sudah mewakili pertanyaan nomor 2, jadi tadi juga ditanyakan apakah sertifikat kompetensi ini memiliki masa berlaku, tadi sudah dijawab. Yang ketiga ini Bu, mungkin juga menjadi pertanyaan bagi sebagian calon asesi. Jadi pertanyaan seperti ini, jika misalnya saya jurusan teknik, bolehkah saya mengikuti sertifikasi non-teknik seperti desainer grafis, atau mengambil 2 sertifikasi sekaligus di luar jurusan kami, misalnya seperti itu. Ya ini, saya sampaikan tadi bahwa P1 itu adalah yang menunjukkan kompetensi tertentu dengan syarat Anda mengikuti perkuliahan di jurusan tertentu. Jadi kalau misalnya ya saat ini dari teknik mesin mau mengambil desain desain apa tadi? Lah, itu Anda mendapatkan desain grafis misalnya. Bisa jadi Anda memang tahu ya karena Anda memang punya keahlian di situ, bakat, Anda punya bakat di situ gitu. Tetapi sebaiknya untuk P1 itu ya mengambil sesuai dengan bidang keahliannya. Dari mana Anda, dari program studi mana Anda lulus begitu. Nah, nanti kalau misalnya mau Anda sertifikat misalnya desain grafis, nanti bisa cari di P3. Nah, P3 itu tidak harus menunggu Anda lulus dulu. Ya, tidak perlu karena P3 itu untuk umum, tidak mensyaratkan dia lahir dari perguruan tinggi, ya, dari pendidikan atau pelatihan, tidak mensyaratkan seperti itu. Tapi monggo silakan dicari begitu ya. P3 yang ada skema desain grafis itu di mana? Saya belum tahu sampai sejauh ini. Yang saya tahu kewirausahaan. Jadi itu jawaban simpelnya ya. Lebih baik ambil skema yang sesuai dengan bidang keahlian Anda. Itu. Terima kasih Bu Rina. Ini ada satu pertanyaan lagi. Jadi selamat pagi, saya mau bertanya apabila mahasiswa yang baru menyelesaikan skripsi dan KTM-nya telah diplong, Bu, karena untuk keperluan penjajakan, apakah boleh tetap mengikuti sertifikasi ini? Nah, yang menjawab bukan saya, kalau yang ini ya, menjawab itu aturan yang pernah saya baca, ya, bahwa memang P1 ini hanya melayani untuk mahasiswanya internal sebelum KTM itu diplong. Kalau sudah diplong kan berarti statusnya bukan mahasiswa lagi. Gitu ya, apa yang tanya nih? Saya cek lagi. Oke, itu ya. Dari Tata Boga, Bu, dari prodinya Ibu. Ada yang tanya. Selamat siang, Bu Rina. Pastinya kemarin kayak itu terganjal si Bang Covid ya. Pastinya tahun kemarin ini, tahun kemarin ya, 2020 itu 2 kali yang akhirnya kita tidak bisa melaksanakan. Baik, gitu. Terakhir mungkin Bu ini ya, ada pertanyaan dari Prodi D3 Tata Boga, apakah yang mengikuti kegiatan LSP ini hanya mahasiswa S1 saja, Bu? Oh, kita lihat skemanya. Kalau untuk Boga itu bisa D3. Ya, Bu Tuti, untuk pastry set di pastry itu diperuntukkan ya karena memang levelnya itu level 6 kalau tidak salah ya, level 5. Jadi itu bisa diikuti oleh mahasiswa D3 dan D1. Itu. Tetapi yang asisten nanti yang akan datang itu hanya untuk S1 itu. Kalau yang set the party yang sekarang itu silahkan sampaikan, saya minta tolong juga ya, sampaikan ke teman-teman D3 itu Anda bisa mengikuti. Oke. Baik, terima kasih Bu. Untuk pertanyaan yang lain sepertinya hampir sama karena terkait dengan bagaimana kalau sudah lulus dan masih penjajakan dan sebagainya. Jadi kurang lebih sama. Mungkin nanti bisa dibahas kembali untuk yang berbeda pertanyaannya di sesi tanya jawab di bagian akhir setelah pemaparan dari Pak Wahyu. Dari Pak Wahyu. Baik, ya. Terima kasih Bu Rina. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya Anda ya semuanya. Satu dari saya segera selesaikan skripsi Anda juga. Ya, baik. Terima kasih Pak. Ya Bu, sama-sama. Baik, untuk menunggu dan masa peralihan ke pemaparan kedua, jadi sedikit saya simpulkan bahwa memang sertifikasi ini intinya ya merupakan pendamping dari ijazah adik-adik mahasiswa nanti. Jadi sertifikasi ini punya 3 manfaat, antara lain untuk dunia usaha yang berupa mapping atau pemetaan. Jadi calon
SDM yang akan direkrut ini mau ditempatkan ke divisi apa seperti itu. Jadi memudahkan dunia usaha dan dunia industri untuk memetakan calon pekerjanya. Yang kedua untuk lembaga, yaitu untuk sebagai evaluasi pelaksanaan pembelajarannya pada mahasiswa. Apakah sudah mencapai target capaiannya atau belum. Nah, yang ketiga untuk adik-adik mahasiswa sendiri. Jadi tadi ditampilkan sebagai personal branding. Jadi untuk ijazah itu kan bukti kalau ketercapaian pembelajaran secara umum. Namun di dalam ijazah tersebut sebenarnya ada keahlian spesifik yang dimiliki oleh masing-masing mahasiswa dan berbeda-beda. Misalnya di Busana ada supervisor, ada asisten. Tentunya berbeda antara supervisor dan asisten. Di di tempat saya di otomotif itu ada teknisi. Jadi seorang teknisi, ada seorang chief mekanik, jadi ada kepala mekanik, ada kepala teknisi atau teknisi, ada foreman. Jadi untuk menunjukkan keahlian spesifik dari masing-masing mahasiswa. Sehingga itu akan menjadi personal branding yang akan kalian jual nanti di dunia usaha. Berikutnya juga nanti bisa dijadikan tolak ukur bahwa kita jenjang karirnya nanti akan dikembangkan sampai mana. Jadi dengan adanya sertifikasi ini kita tahu posisi kita ini sekarang ada di level mana. Jadi lulusan mahasiswa lulusan UM ini kita berada di posisi teknisi, posisi foreman atau kepala, posisi asisten atau supervisor untuk desainer seperti itu. Terus berikutnya terkait dengan teknis LSP, pelaksanaan assessment. Jadi untuk kotanya, jadi memang untuk yang pertama itu mahasiswa diberikan secara gratis untuk mengikuti asesmen LSPP 1 ini. Sehingga bisa disampaikan juga kepada teman-temannya bahwa ini merupakan peluang buat Anda dalam menilai diri Anda itu punya keahlian atau keterampilan di mana. Apalagi diberikan secara gratis. Jadi fasilitas ini tolong dimanfaatkan sebaik mungkin. Karena kalau sudah lulus maka nanti Anda bisa sertifikasi hanya ke LSP P2 kalau di Malang seperti di PLK Singosari. Kalau LSP P3 pihak ketiga itu industri atau di sini yang sudah menyelenggarakan adalah Universitas Merdeka Malang (UNMER). Jadi seperti itu kesimpulan dari pemaparan materi yang pertama dari Bu Rina. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Pak Wahyu Nur Hidayat untuk pemaparan terkait dengan pelaksanaan uji kompetensi. Jadi nanti akan disampaikan terkait dengan teknis pendaftaran sampai pelaksanaannya. Oke, Pak Wahyu sudah siap untuk memberikan pemaparan? Oke, Pak Fuad, siap. Untuk waktu dan kesempatannya kami persilahkan Pak Wahyu, monggo. Oke. Mohon izin Bu Direktur Pak Fuad untuk share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan skema dan alur sertifikasi. Nah, mungkin ini yang ditunggu-tunggu oleh adik-adik. Sebenarnya skema yang dimiliki LSP itu apa saja, kemudian peruntukannya untuk siapa saja, dan juga bagaimana alur pendaftaran sertifikasi saat ini. Mungkin sebagian sudah pernah bertanya kepada kakak tingkatnya bagaimana cara mendaftar di LSP sampai mendapatkan sertifikat kompetensi. Nah, sekarang kita sudah beralih rekan-rekan. Semua berkembang, teknologi pun berkembang sehingga sekarang pendaftaran dan asesmen mandiri dan pengumuman juga dilakukan melalui sistem. Jadi asalkan rekan-rekan adalah mahasiswa UM aktif, memiliki akses ke Siakat, maka rekan-rekan bisa mendaftar.
Adapun beberapa hal yang akan saya sampaikan di sini, yaitu terkait yang pertama adalah skema LSP, kemudian SOP, uji kompetensi, kemudian alur proses sertifikasi, alur pendaftaran, dan juga media komunikasi. Untuk skema uji kompetensi saat ini yang gelombang 1 sedang dibuka, itu kebanyakan yang bisa mendaftar hanyalah mahasiswa FT dan FT, Fakultas Sastra dan FIK. Jadi di sini ada K3, ahli kesehatan dan keselamatan kerja, itu bisa diambil oleh mahasiswa Fakultas Teknik, khususnya di teknik mesin, dan juga di FIK, khususnya di jurusan ilmu kesehatan masyarakat. Kemudian servis kelistrikan roda 4 bisa diambil oleh mahasiswa teknik mesin, khususnya mahasiswa otomotif. Untuk di teknik elektro sendiri ada 2 skema yang bisa diambil, yaitu teknisi instalasi listrik penerangan daya 1 fasa atau fasa 1. Kemudian satunya adalah teknisi utama jaringan komputer. Nah, untuk teknisi utama jaringan komputer ini bisa diambil oleh mahasiswa pendidikan teknik informatika maupun teknik informatika murni. Kemudian di jurusan teknologi industri ada 4 skema yang bisa diambil, yaitu supervisor custom made wanita, desainer busana anak wanita pria, dan asisten desainer custom made wanita. Nah, ketiga skema ini itu khusus untuk tata busana. Untuk lebih jelasnya, silakan nanti saya akan bantu arahkan rekan-rekan untuk melihat detailnya. Kira-kira mana yang rekan-rekan pilih, apa bedanya, semuanya sudah ada di website LSP. Atau bisa tanya juga ke ibu-ibu dosennya yang ada di tata busana. Untuk tata boga sendiri, kita masih punya 1 skema, yaitu chef de partie pastry, tata boga. Kemudian untuk teknik sipil, kita masih ada 1 skema, yaitu manajer lapangan pelaksanaan pekerjaan gedung. Kemudian untuk di Fakultas Sastra, kita masih punya 1 skema, yaitu desain grafis junior, yang bisa diambil oleh mahasiswa DKV. Nah, jadi rekan-rekan kalau ada pertanyaan, saya mau memilih yang mana nih? Coba dibuka websitenya LSP, pilih di sana ada menu skema, coba dibaca satu-satu. Nah, dari masing-masing skema ini akan memiliki unit kompetensi. Atau kalau kita dalam pembelajaran itu ada chapter ya, atau babnya. Babnya, apa saja kalau dalam pembelajaran, apa saja yang akan dipelajari. Namun kalau dalam lembaga sertifikasi profesi, uji kompetensi adalah apa yang akan kita ujikan atau apa yang akan diujikan. Tuh, silahkan dibaca untuk detailnya masing-masing di website LSP. Nanti juga akan saya arahkan ke sana di akhir ya. Nah, kemudian di tahun ini kita sedang membuka, ini sedang proses ongoing. Kemarin dosen-dosennya sudah disertifikasi terlebih dahulu, alhamdulillah sudah lolos dan diterima ada 11 skema baru. Harapannya sebagian besar mahasiswa UM itu sudah bisa tersertifikasi tahun depan. Insya Allah ya bulan-bulan September akan kita adakan lagi ini sertifikasi. Namun melihat perkembangan dari COVID ya rekan-rekan, karena kita untuk forecasting saat ini itu sangat sulit sekali, sehingga kita harapkan memang bisa berjalan lancar sesuai dengan planning kita. Oke, yang perlu saya sampaikan di sini skema-skema baru yang akan hadir adalah kewirausahaan industri. Ini terutama di Fakultas Ekonomi, semua prodi bisa mengambil kewirausahaan. Nanti juga rencana akan dikembangkan juga skema lagi kewirausahaan yang bisa diambil oleh semua prodi, karena masih seperti yang disampaikan oleh Bu Direktur tadi, bahwa hampir di semua prodi pasti akan ada mata kuliah kewirausahaan, apapun namanya. Mulai dari kewirausahaan, entrepreneurship, technopreneurship, sociopreneurship, edupreneurship, kemudian e-bisnis, model bisnis digital, dan lain sebagainya.
Mungkin nama bisa berbeda, tapi konten paling tidak seperti itu, nah, sehingga nanti bisa. Sementara fokusnya masih di Fakultas Ekonomi untuk kewirausahaan industri. Kemudian yang lainnya adalah untuk VIP, yaitu perancangan program dan media pelatihan. Nah, fokus di tahun ini kita masih di VIP, yaitu semua prodi, terutama yang prodi pendidikan di Fakultas Ilmu Pendidikan, ini bisa mengambil skema ini. Nah, nanti kita akan kembangkan skema yang hampir sama ini juga dan bisa dimanfaatkan oleh seluruh mahasiswa pendidikan di UM. Apalagi UM dengan tagline-nya Excellent in Learning Innovation. Nah, itu akan lebih bagus lagi jika mahasiswa lulusan pendidikan bisa mengambil juga skema ini. Kemudian dari VIP khususnya dari pendidikan luar sekolah ada skema khusus yaitu fasilitator pemberdayaan masyarakat. Kemudian dari Fakultas Teknik nambah lagi, dari Teknik Elektro ada pemeliharaan peralatan otomasi industri. Nanti untuk teknik elektronika ini bisa mengambil, kalau tadi sebelumnya teknik elektronya arus kuat, ini yang arus lemahnya elektronikanya bisa mengambil. Kemudian di Prodi Tata Boga akan menambah satu skema lagi yaitu asisten eksekutif chef atau asisten manager. Kemudian di teknik sipil ada quantity surveyor, di teknik mesin ditambah dengan mendesain komponen dan assembly mesin menggunakan CAD. Kemudian di Fakultas Sastra ini yang juga akan menambah, yaitu akan ada di ilmu perpustakaan, pengorganisasian bahan perpustakaan, kemudian penerbitan buku untuk prodi-prodi bahasa, kemudian kepemanduan wisata, ini bisa juga untuk prodi-prodi bahasa, misalkan bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Indonesia juga bisa. Kemudian untuk Fakultas MIPA, yaitu mengelola laboratorium IPA. Nanti untuk pendidikannya kita bisa coba arahkan ke perancangan program dan media pelatihan. Nah, tapi ini masih sedang proses. Insya Allah di bulan Maret ini kita upayakan untuk bisa segera witness ya, nanti uji coba terlebih dahulu sebelum nanti baru pembukaan uji kompetensi seperti saat ini. Nah, kemudian rekan-rekan kita mengetahui bahwa sekarang kita berada di masa pandemi COVID-19, sehingga apapun yang kita lakukan itu harus dasarnya dan tata tertibnya mengacu pada COVID-19 sendiri. Oleh karena itu, LSP Universitas Negeri Malang telah membuat SOP dan juga tata tertib yang rekan-rekan mahasiswa bisa download di website LSP. SOP dan tata tertib ini pun sudah kami sosialisasikan ke jurusan, nanti bahwa pelaksanaannya akan dilaksanakan secara luring dengan standar SOP COVID-19. Silakan dibaca di sini mulai dari standar dari asesi. Mahasiswa ini adalah seorang asesi, orang yang akan diuji. Kemudian standar untuk penguji atau kita sebut sebagai asesor, dan standar untuk tempat uji kompetensi atau biasa kita singkat dengan TUK. TUK itu ya tempat uji kompetensi rekan-rekan. Jadi nanti setelah rekan-rekan mendaftar, rekan-rekan akan tahu nih kapan ujiannya dan di mana tempatnya. Dan tempat tersebut sesuai dengan SOP kita akan dibersihkan terlebih dahulu. Mulai dari pembersihan fisik sampai nanti ada penyemprotan juga. Nah, kemudian di tempat uji kompetensi, tempat rekan-rekan ujian nanti itu pasti akan kita jaga jarak. Kita jaga jarak 2 meter. Kemudian juga akan ada hand sanitizer. Kemudian ada beberapa perlengkapan lainnya. Misalkan mungkin pengecek suhu dan lain sebagainya. Nah, paling tidak itu adalah upaya kita untuk mencegah penularan COVID-19 ini. Harapannya ya kita sehat-sehat selalu ya rekan-rekan. Baik, silakan. Pokoknya semua informasi ini ada di website LSP. Tinggal rekan-rekan searching aja di sana. Selanjutnya saya akan
menyampaikan alur sertifikasi ya. Nah, mungkin ini nanti akan ada beberapa pertanyaan, silahkan dicatat-catat terlebih dahulu. Saya akan menyampaikan bahwa di sini paling tidak itu ada 3 tahap, rekan-rekan. 3 tahap. Yang pertama adalah tahap pendaftaran dan seleksi administrasi. Rekan-rekan harus melaksanakan pendaftaran. Pendaftaran sudah tersedia di laman sistem informasi LSP kita yang sudah disupport oleh PT IKA, sistemnya sudah dikembangkan oleh PT IKA sehingga sudah sambung semua, sinkron semua data rekan-rekan. Mulai dari data kemahasiswaan yang ada di Siakat, kemudian data di Simawa rekan-rekan itu sudah sinkron semua, sehingga nanti gampang. Termasuk juga jangan lupa bahwa sertifikat LSP ini juga nanti ada di isian Simawa rekan-rekan. Simawa. Nah, awal adanya Simawa ini sekarang pertarungan kita rekan-rekan ya. Misalkan lulus gitu. Rekan-rekan lulus. IP baik itu berapa sih? Nah, di zaman dosen-dosen rekan mahasiswa ini kuliah, ya IP-nya 3,5 itu sudah sangat baik sekali. Tapi coba lihat di kelas rekan-rekan sekarang. IP 3,5 itu sudah menjamur, banyak sekali. IP 3,6, 3,7, ada yang 3,8 itu juga ada. Itu menandakan bahwa persaingan kita bukan sekedar lagi hanya IP. Kalau kita di-compare keluar, kita tanya teman-teman yang kuliah di kampus lain juga sama, IP-nya juga bagus-bagus. Sehingga Kemendikbud memutuskan juga bahwa IP itu pintu masuk untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, ketika di dalam wawancara yang dilihat apa? Ya Simawa kita atau SKPI ya, surat keterangan pendamping ijazah kita, bahwa aktivitas kita apa saja, prestasi kita apa saja selama kuliah. Kemudian salah satunya juga di sini yang ada isiannya adalah pernah mengikuti uji kompetensi atau tidak. Jadi tarungnya di sana. Jangan hanya mikir IP bagus, tapi juga ternyata ada hal-hal lain yang perlu kita upayakan juga. Karena pertarungan IP itu sudah sangat membingungkan. Ketika keluar, lah sama-sama IP-nya bagus-bagus, terus lihatnya dari mana nih? Nah, maka CV kita, SKPI kita itu akan berbicara. Salah satunya ya ini uji kompetensi. Oke ya, dari sini oke. Nah, pendaftaran ini bisa rekan-rekan buka di lsp.um.ac.id/apps apps ya, /apps. Nah, di situ dengan masuk, kan kita kalau di UM itu single sign on ya, mau masuk di Siakat, mau masuk di Sipejar, itu kan sama aja single sign on. Nah, sama, karena ini adalah produk dari PT IKA dan terima kasih oleh pihak PT IKA yang telah membantu LSP untuk mengembangkan sistem ini. Maka semua sudah terdeteksi. LSP butuh persyaratan KHS untuk seleksi administrasi. Maka oleh PT IKA sudah ada KHS, rekan-rekan kan sudah ada. Jadi nanti rekan-rekan juga bisa mengecek tuh KHS-nya ya. Sambil di-download, di-print sendiri sudah bisa. Data-data rekan-rekan semua sudah ada. Nah, sehingga di sini waktu pengisian APL 01 maka rekan-rekan hanya mengisikan NIK dan juga ada NIK, ya, mengisikan NIK, itu yang penting. Kemudian silakan upload berkas dan skema. Nanti ada beberapa berkas yang akan diupload. Kemudian setelah itu rekan-rekan sudah selesai dalam memilih skema. Yang selanjutnya dilakukan adalah menunggu sesuai jadwal. Rekan-rekan kalau tahu posternya LSP, di situ ada tanggal-tanggal penting atau buka di websitenya LSP. Ada tanggal-tanggal penting untuk uji kompetensi. Pendaftaran tanggal 1 sampai tanggal 8, hari Senin besok. Nah, kemudian setelah itu kan seleksi berkas, kemudian plotting asesor dan lain sebagainya. Nah, waktu plotting asesor atau seleksi berkas ini biarkan pihak LSP bekerja dulu. Rekan-rekan tinggal ini aja, cek secara berkala aja. Saya sudah di ACC apa belum ya? Saya sudah di ACC apa belum? Kemudian penguji saya siapa? Nanti sudah ada di sistemnya rekan-rekan. Muncul, sudah ACC dengan penguji Bapak ini, dengan penguji Ibu ini. Nah, sudah. Kemudian dilakukan plotting asesor, selesai tahap 1.
tahap 2, setelah rekan-rekan mengetahui bahwa asesornya itu, di sistem itu ada menu namanya asesmen mandiri. Rekan-rekan klik asesmen mandiri, rekan-rekan isi semua. Nah, isian itu adalah isian angket ya, angket persepsi diri. Jadi apa saja yang kira-kira akan diujikan itu diberikan pertanyaan-pertanyaan dasar atau pertanyaan terkait dengan kira-kira Anda selaku asesi ini mampu enggak nanti. Nah, rekan-rekan centang tuh. Ada pilihan K untuk kompeten, BK untuk belum kompeten. Ya kalau rekan-rekan mau ikut uji kompetensi ini, ya harus yakin. Berarti yang dicentang yang mana? Yang kompeten dong. Saya kan mau ikut ujian. Saya mau ikut ujian, masa saya nggak yakin dengan diri saya sendiri. Nah, jadi yang dicentang adalah yang kompeten. Itu namanya APL 2 ya, aplikasi 2 atau form pendaftaran kedua, yaitu dilihat yakin nggak sih ujian ini. Nah, kalau semuanya dicentang yakin, berarti ya oke, ACC untuk ujian. Setelah itu nanti ada penetapan jadwal, ini juga muncul di sistem rekan-rekan, nanti ujian tanggal berapa, bla 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 bla. Atau juga informasi umumnya bisa dibuka di website LSP. Jadi sebagai backup, kami nanti juga akan mengumumkan siapa saja yang lolos, kemudian tempat ujiannya di mana, dan juga asesornya siapa. Itu adalah backup kita ya, backup kita. Tapi di sistem itu sudah muncul, di sistem rekan-rekan, asesornya atau pengujinya siapa, ujian kapan, tempatnya di mana sudah ada. Nah, tapi kalau nggak yakin, buka di website LSP. Selanjutnya nih, sudah selesai, sudah ada tanggalnya, tinggal datang aja. Nah, pada hari H, pelaksanaan uji kompetensi, datanglah 30 menit sebelum ujian. Kenapa? Karena kita kan mau cek-cek kesehatan dulu, yang dasar-dasar tuh. Kemudian pakai protokol, apa saja yang akan dilakukan, bla 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 bla. Kemudian penempatannya dan lain sebagainya. Sehingga 30 menit sebelum ujian diharapkan sudah hadir di tempat. Kemudian selanjutnya setelah ujian dilakukan selama 1 hari, kalau ada yang dirasa kok kurang, ya mungkin akan ditambah janjian dengan asesor lagi. Kemudian nanti asesor akan memberikan rekomendasi. Rekomendasinya hanya 2 rekan-rekan, yaitu kompeten atau belum kompeten. Ya, jadi pilihannya hanya 2. Asesor ini tidak menyetorkan nilai seperti ini, tapi setornya adalah kompeten sama belum kompeten. Nah, seperti itu ya. Kemudian setelah itu rekomendasi asesor kita kumpulkan, rapat pleno. Rapat pleno ini terdiri dari LSP, kemudian asesor-asesor kecuali yang menilai. Ya, penilainya rekan-rekan ini tidak boleh hadir. Ya, penilainya rekan-rekan, asesor rekan-rekan tidak boleh hadir. Jadi yang serumpun tapi yang ini ya, yang asesornya ini tidak boleh hadir. Di rapat pleno inilah baru ditentukan bahwa mahasiswa A layak mendapatkan sertifikat kompetensi, mahasiswa B tidak layak. Nah, itu yang akan kita laporkan ke BNSP. Sehingga nanti akan diumumkan di website LSP, nih yang kompeten-kompeten dan berhak mendapatkan sertifikat BNSP. Sertifikatnya adalah sertifikat nasional, rekan-rekan. Jadi di Indonesia ini sudah ada 1.500-an LSP yang tersebar, dan kalau sudah banyak LSP yang seperti ini, maka ke depan tidak hayal juga jika sertifikat uji kompetensi ini menjadi sebuah kewajiban. Ya, tidak hayal juga karena sudah banyak LSP-LSP-nya. Seperti itu. Dan kampus di Kota Malang sebagian besar sudah memiliki LSP. Terutama kampus kita, Universitas Negeri Malang. Kalau yang negeri masih UM dan juga ini ya, Polinema. Kalau di Jawa Timur kita ada rekan di UNER, di UNESA, itu sudah memiliki LSP juga dan sudah berjalan. Nah, kalau semuanya sudah berjalan, maka tidak hayal kalau nanti menjadi sebuah kewajiban. Nah, oleh karena itu kita juga perlu nih ancang-ancang untuk mengikuti kegiatan LSP ini. Nah, setelah diumumkan kita tinggal nunggu. Nanti pihak LSP setor ke BNSP,
Kemudian kita tinggal menunggu nanti datangnya sertifikat. Jadi yang memberikan sertifikat itu BNSP ya, bukan LSP. LSP tidak punya wewenang untuk cetak kertas sertifikatnya atau buat sertifikat versi UM, tidak bisa. Jadi semuanya nasional berlogo Garuda. Sudah nasional, standar semuanya, standar. Jadi itu sudah standar dan bisa diterima di mana-mana. Oke, itu alur sertifikasi. Nah, sekarang kita fokus di alur pendaftaran. Karena kan kita sekarang poinnya ada di atau tahapnya ada di tahap pendaftaran. Nih, rekan-rekan, adalah buka aplikasinya. Aplikasinya ada di lsp.um.ac.id. Kalau alamat UM itu kan pasti ingat ya, alamat UM itu kan pasti um.ac.id. Tinggal ditambahkan di depannya LSP. Slash-nya adalah /apps. Nah, sudah. Kalau rekan-rekan sudah login di Siakat, ya langsung aja ada tampilannya. Kemudian data yang diisi adalah NIK. Kenapa NIK? Indonesia akan membuat satu data tunggal yang nantinya akan big data. Jadi sekarang kan rekan-rekan bisa mengecek data rekan-rekan di Forlab Dikti. Semua data kita ada. Kuliahnya di mana, kemudian materi kuliah atau mata kuliahnya apa, nilainya berapa, sehingga sekarang tidak ada pembohongan. Nah, data NIK ini nanti akan connect ke data itu apa jenis dinas pekerjaan atau Kemenaker. Nanti ketika NIK kita di searching, maka sudah ada data dari Dikti sudah muncul, data dari kesehatan muncul, dan data dari LSP atau BNSP ini muncul bahwa NIK ini itu sudah mengikuti sertifikasi ini tahun ini. Sekarang sertifikatnya posisinya masih aktif atau sudah tidak aktif. Nanti sudah ada seperti itu. Ya, jadi data tunggal ini penting. Hati-hati kalau nanti kita tidak mengetahui ini tiba-tiba diperlukan untuk persyaratan apa, kan rugi. Mending sekarang kita persiapan. Kemudian sama asal sekolah itu dasar dari rekan-rekan dulu apa sebelum masuk kuliah atau sebelum masuk kampus dulu. Apakah SMA mana, SMK atau MA atau yang lainnya. Asal sekolahnya dari mana? Bukan asal sekolah jurusan ya, tapi asal sekolah sebelum S1. Nah, itu. Jadi dua data ini, NIK dan asal sekolah. NIK-nya jangan ngasal, karena nanti semuanya sudah sistem rekan-rekan. Kita pernah di tahun kemarin nginput NIK, ada yang salah. Jadi ditolak oleh sistem. Oh, anak ini tidak bisa masuk. Jadi sistemnya ini sudah terintegrasi benar. NIK rekan-rekan itu apa benar namanya ini? Kalau tidak benar, itu tidak bisa. Tidak bisa disubmit. Jadi memang benar-benar NIK itu menjadi kunci saat ini. Kemudian upload berkas yang harus diupload di sini ada 3 yang wajib. KTP, berkasnya ya maksimal 2 MB ya, jangan lebih dari 2 MB. Ada foto KTP atau scan KTP yang jelas. Kemudian ada foto KTM sama foto terbaru. Kalau enggak punya foto terbaru ya foto ini ya, foto Siakat itu, foto Siakat. Backgroundnya merah. Tapi foto terbaru ini kan nanti untuk ditempel. Jadi bukan untuk koleksi LSP, tapi di sertifikat itu ada foto rekan-rekan, kemudian ada tanda tangan rekan-rekan. Nah, fotonya itu kalau nggak baru kan berbeda. Orang akan lihat tuh, kok masih muda sekarang sudah tua gitu. Nah, itu kan berbeda. Kemudian sertifikat yang lain jika ada diupload. Misalkan sertifikat praktek industri, sertifikat pernah ikut seminar, pernah ikut workshop yang berhubungan dengan ujian ini. Nah, silakan diupload. Kemudian yang terakhir adalah rekan-rekan harus memilih skema. Skema yang dipilih yang mana? Di situ ada pilihan tadi ya, ada 10 skema yang sedang dibuka saat ini. Kemudian yang terakhir adalah ada pilihan sertifikasi sama sertifikasi ulang. Pilih yang sertifikasi. Oke ya, ini alur pendaftaran. Mulai dari buka aplikasi, isi data yang lainnya sudah lengkap. Data di Siakat itu kan sudah lengkap ya. Nomor HP dan lain sebagainya ya ada di Siakat itu.
NIK asal sekolah. Kemudian di sini upload data sampai yang terakhir adalah pilih skema. Oke, kita buka satu-satu ya rekan-rekan. Kita buka satu-satu. Sekarang adalah tujuannya membuka aplikasi. Nah, ini login sebagai mahasiswa, rekan-rekan login di halaman websitenya ini lsp.um.ac.id/apps menggunakan. Kalau belum login ya pasti kan ada seperti ini ya, single sign on-nya UM ini, SSO-nya UM, masuk aja. Nanti kalau berhasil login ada tampilan dashboard seperti ini. Tampilan dashboard. Di sini ada dashboard, ada pendaftaran, ada asesmen mandiri. Di sini sudah ada skema. Sorry. Ya, di sini sudah ada skema, ada tanggal ujian dan lain sebagainya masih kosong. Ketika buka awal masih kosong. Rekan-rekan klik pendaftaran di sini. Klik pendaftaran. Setelah itu pendaftaran, data-data rekan-rekan sudah lengkap semua di sini datanya. Datanya sudah lengkap, tinggal mengisikan yang dua terakhir ini. Nomor teleponnya, data-data yang lengkap ini diambilkan dari ini ya, dari mana itu? Dari Siakat. Nah, tinggal NIK dan pendidikan terakhir. Kemudian ada yang diupload di sini. Diuploadnya adalah rekan-rekan milih di sini KTP, choose file diupload. Kemudian KTM, choose file diupload. Foto terbaru, choose file diupload. Nah, seperti itu ya. Nanti semuanya harus diupload, paling enggak KTP, foto, dan juga KTM itu wajib diupload. Wajib diupload. Jadi kalau rekan-rekan di sini masih tidak bisa next, berarti minimal 3 ini belum terupload. Minimal 3 ini belum terupload. Langkah selanjutnya adalah milih skema. Di sini diklik skemanya apa, dipilih skemanya apa. Kemudian ada pilihan di bawah ini, mungkin agak tidak kelihatan ya, karena buttonnya ini dibuat warna abu-abu. Jadi dipilih sertifikasi, klik dulu sertifikasi, kemudian simpen. Simpen, sudah. Nanti judul skema ini akan muncul di halaman depan ini. Nah, di skema ini kan muncul nih, skema yang dipilih apa? Desainer grafis junior. Kemudian data rekan-rekan yang sudah ada apa? DHS, ini kan otomatis diambilkan dari Siakat. KTM ada, foto terbaru ada, KTP ada. Tanda bahwa Anda sudah menyelesaikan pendaftaran dan benar adalah di sini ada poin aktivitas namanya menunggu plotting asesor. Nah, kalau sudah benar, sudah tepat, maka di sini tulisannya adalah menunggu plotting asesor. Ini berarti sudah terdaftar. Tenang aja, tinggal menunggu waktunya saja. Tinggal menunggu waktunya, kan waktunya pendaftaran terakhir sampai tanggal 8, kemudian nanti baru tanggal 9 kita akan lakukan plotting. Nanti tanggal 9 sampai tanggal 12 di situ akan ada plotting dan akan ada janjian dengan asesor untuk pengisian mana. Nah, di sini dashboard pendaftaran asesmen mandiri. Nah, kita akan mengisi asesmen mandiri di sini. Asesmen mandiri. Oke, next. Nah, sudah lanjut nanti ke asesmen mandiri ya, nanti munculnya pertanyaan-pertanyaan ya rekan-rekan. Pertanyaan-pertanyaan itu angket, kira-kira rekan-rekan bisa apa enggak. Kalau mau ikut ujian dan nanti dijadwalkan ujian, maka ya harusnya kita memilih yang kompeten. Jadi centang kompeten semua, maka oh ya yakin anak ini akan ikut ujian. Kalau kita mencentang ada yang belum kompeten kan berarti kita tidak yakin. Lah enggak yakin kok melok ujian. Enggak yakin kok ikut ujian. Nah, kan kurang sesuai dengan niat awalnya. Oke, skema di sini sudah jelas, menunggu plotting asesor jelas, tanggal ujian nanti akan keluar ketika asesor sudah meng-ACC bahwa oke, mahasiswa ini siap ujian. Gitu ya. Media komunikasi kita paling tidak ada 3 ini ya. Yaitu yang pertama ada Instagram. Instagram kita alhamdulillah kita juga disupport informasinya ini
oleh beberapa Instagram UM lainnya seperti Instagram himpunan-himpunan itu sudah mensupport, kemudian Instagram dari Humas, Instagram Universitas Negeri Malang. Harapannya adalah informasi seperti ini itu tersampaikan ke rekan-rekan ya, ke rekan-rekan. Nah, jadi Instagram di sini bisa dilihat infonya, rekan-rekan bisa DM juga, nanti jawabannya apa kira-kira kalau bingung. Kemudian di setiap informasi kita seperti ini ada hotline. Sementara hotline-nya adalah saya dan ada satu admin yaitu Bu Yani. Itu bisa saja silakan di WA untuk tanya-tanya. Kemudian yang sangat powerful, istilahnya semuanya ada, informasi hampir lengkap di sana, insya Allah mendekati 100% lengkap, itu ada di website kita. Websitenya adalah ya gampang, lsp.um.ac.id. Mulai dari di sini yang penting ya bagi rekan-rekan ini ada skema sertifikasi. Skema sertifikasi yang aktif ini apa saja, kemudian bab-babnya, chapter-chapternya itu apa saja yang diujikan, jurusan apa yang bisa, itu ada di sini semua. Pengumuman-pengumuman mulai dari pengumuman pendaftaran, pengumuman SOP, pengumuman untuk webinar, pengumuman nanti untuk kelulusan APL 01, kelulusan APL 02. 01 yang pendaftaran tadi di ACC, oke, dapat plotting asesor. APL 02 itu yang ngisi angket, tadi dicentang kompeten-kompeten yang KKK itu oke lulus, baru ada pengumuman untuk jadwal uji kompetensi. Itu kita sampaikan di website atau aktivitas-aktivitas lainnya. Kemudian yang selanjutnya, jika ada permasalahan, ada yang salah dan lain sebagainya, menghubungi hotline kok belum dibalas-balas, rekan-rekan bisa email. Kalau email itu kan tidak akan bisa terhapus, pasti akan muncul di emailnya LSP. Sehingga email ini juga menjadi salah satu sarana atau media komunikasi kita ya. Media komunikasi kita. Nah, di website LSP di sini sudah banyak contoh nih, contoh. Untuk kita klik skema sertifikasi atau skema yang sedang aktif saat ini. Ada CDP, servis kelistrikan roda 4. Kita klik misalkan K3, ahli keselamatan dan kesehatan kerja muda. Klik. Ada di sini ruang lingkupnya apa? K3. Lingkup penggunaan sertifikasi atau sertifikat ini itu bisa digunakan di apa? Nah, itu sudah ada di situ. Industri manufaktur dan jasa konstruksi. Jurusan yang dapat mengambil sertifikat. Di sini ada jurusan teknik mesin. Oh, ini perlu diupdate lagi. Ada jurusan ilmu kesehatan masyarakat. Bisa juga di sini. Kemudian paket kompetensinya apa saja? Oh, ternyata ada 10 yang diujikan. Persyaratan dasar mahasiswa apa? Harus punya apa dan lain sebagainya, di situ ada semua. Silakan dibaca ini. Kalau masih belum paham, ada hotline, ada email, ada IG, rekan-rekan bisa tanya ya, bisa tanya. Jadi tidak kesulitan. Pokoknya di literate dulu, di searching dulu di webnya LSP dulu. Insya Allah sudah lengkap di sini. Ya, lengkap. Oke, kita coba tunjukkan ya. Nah, ini kita coba buka. Kalau apps ini LSP, nah ini adalah websitenya. Standar UM ya, um.ac.id, tinggal menambahkan LSP saja. Rekan-rekan bisa searching di situ. Baik, dari saya sepertinya cukup rekan-rekan. Jadi harapannya kalau ada permasalahan dan lain sebagainya, media-media komunikasi tadi itu berjalan atau akan kita respon. Mungkin yang sangat-sangat lambat untuk merespon adalah di website melalui komentar. Itu sementara masih lambat. Untuk yang lainnya hotline, kemudian Instagram, email, insya Allah akan lebih cepat daripada yang komentar di weblog, di websitenya. Terima kasih Pak Fuad, itu saja yang rasanya bisa saya sampaikan.
Mungkin kita menuju ke Q&A. Ada pertanyaan di sini, sudah ada beberapa pertanyaan ya. Terima kasih Pak Wahyu. Monggo untuk langsung dilanjut ke sesi tanya jawab. Jadi saya ingatkan kembali untuk para peserta bisa mengetik pertanyaannya di kolom atau fitur Q&A. Oke. Kita mulai dari mana ini Pak Fuad ini pertanyaan ini? Atau mungkin ada satu dua yang akan menyampaikan secara langsung dulu Pak Fuad? Untuk fitur mic-nya nonaktif Pak. Dari Oh, nonaktif. Nah, saya kalau untuk dari fitur Q&A ini bisa dimulai dari ini Pak, sebentar Pak. Dari mahasiswa atas nama Dimas Effendi Pak, jam 9.44 tadi. Untuk atasnya tadi sudah terjawab oleh Bu Rina, jadi mungkin dari Dimas Effendi. Yang pertanyaan permisi, saya ingin menanyakan itu apakah pelatihan ini harus menempuh mata kuliah skripsi juga, dan yang kedua untuk pengambilan kompetensi, misal prodi otomotif bisa ambil kompetensi K3 apa khusus kelistrikan roda 4 saja. Oke, baik, terima kasih. Oke Mas Dimas, ini pertanyaannya menarik. Apakah harus menempuh matkul skripsi? Jawabannya adalah uji kompetensi ini harapannya digunakan oleh mahasiswa-mahasiswa semester akhir. Yang namanya mahasiswa semester akhir itu ya salah satu indikatornya dia mengambil skripsi atau sudah tidak terlalu banyak mata kuliah yang diambil, atau juga sudah punya harapan akan segera lulus gitu. Karena gini, sertifikat BNSP ini hanya berlaku 3 tahun. Kalau kita ngambilnya masih semester 6 gitu kan kita akan rugi 1 tahun, tidak kita gunakan sertifikat itu. Jadi harapannya yang akan segera lulus itu sudah bisa mengambil uji sertifikasi ini. Atau kalau tidak yakin ya silakan tanya lebih lanjut ke misalkan ke Bapak Ibu dosennya yang menjadi asesor. Yang kedua, pengambilan kompetensi misalkan prodi otomotif bisa mengambil kompetensi K3 apa khusus kelistrikan, Mbak. Nah, mumpung ini ada asesornya yang juga dosen di otomotif, langsung saja Pak Fuad untuk menjawab. Ya, baik, terima kasih. Jadi sebenarnya untuk K3 itu kan persyaratannya jurusan teknik mesin dan Kesmas ya, atau dari FIK. Jadi mungkin kalau adik-adik mahasiswa dari otomotif yang ingin mengambil K3 atau dari jurusan mesin, dari prodi yang lainnya, mungkin bisa mencermati unit-unit kompetensi di skema tersebut. Nah, dari unit tersebut coba diukur kemampuan diri masing-masing terhadap unit kompetensi yang ditargetkan. Jika Anda sanggup, maka ambil, boleh. Tapi jika tidak sanggup atau belum mampu, maka bisa ambil skema yang ada di prodi masing-masing dulu. Nah, seperti itu. Memang secara, kalau dilihat dari persyaratannya boleh, Pak. Jadi boleh, bisa. Yang penting itu, poinnya adalah melihat persyaratan di masing-masing skema, itu harus dicermati oleh teman-teman mahasiswa sebelum mengambil skema tersebut. Oh, oke. Oke, itu ya Mas Dimas. Jadi silakan dicermati untuk skemanya dan unit kompetensinya ada di website LSP. Lanjut ya Pak ya. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak. Dari Muhammad Afwan Mawardi. Bisa mengcancel pendaftaran karena sudah terlanjur mendaftar. Apakah bisa mengcancel pendaftaran karena sudah terlanjur mendaftar? Oh, mungkin ada perbaikan ini ya, ada perbaikan pendaftaran atau bagaimana? Ini Pak, jadi tadi ada beberapa yang masih semester 6 Pak. Oh. Masih semester 6, setelah tadi mendapat penjelasan, ternyata kok masih jauh ya. Daripada masa berlaku sertifikatnya habis, keburu habis, dan belum bisa memastikan lulusnya di semester berapa, itu apakah boleh untuk meng-cancel dulu?
Oke, jadi bagi rekan-rekan mahasiswa yang kemarin semester 6 sudah ikut mendaftar, silakan email aja ke email LSP kalau misalkan mengundurkan diri dan lain sebagainya. Nanti dari admin akan membantu untuk cancel itu. Kalau dari sisi mahasiswa tidak bisa, ya dari akun mahasiswa tidak bisa cancel. Solusinya adalah email LSP. Nah, ini ada Muhammad Khairil, jurusan Teknik Mesin 2016, ingin mengikuti asesmen K3, tapi tidak ada mata kuliah K3. Apakah bisa mengikuti uji kompetensi K3 ini? Tetapi untuk mata kuliah lain, terutama praktek, sudah mengikuti protokol K3. Oke, kami sudah berkoordinasi dengan Kajur dan juga Bu Kaprodi terkait dengan mata kuliah K3 ini, karena juga asesornya juga dari teknik mesin sendiri, itu ada Bah Romli, ada siapa lagi? Prof. Joko, Pak Yoto, Pak Yoto, dan lain sebagainya, itu adalah asesor-asesor K3, dan memang di teknik mesin tidak ada mata kuliah khusus K3, tapi semuanya sudah include di situ. Jadi untuk teknik mesin include di masing-masing mata kuliah, sehingga bisa untuk mengambil asesmen K3 ini. Nanti dilihat ya di website ini, di websitenya LSP, apakah untuk K3 ini akan ada pelatihan khusus dari jurusan atau dari K3 UM. Kalau ada silahkan ikutin itu, ikutin. Akan nanti lancar untuk ujiannya. Dipantau aja di websitenya. Jadi ini adalah upaya jurusan juga untuk membantu mahasiswa agar kompeten di bidang K3 juga, karena memang di industri sangat-sangat dibutuhkan. Lanjut ke Rival Taufik. LSP P1 adalah pengujian saja atau ada pembekalan? Ya, oke. Dari LSP kita fokus ke ujian ya. Jadi LSP tidak akan memberikan bekal apapun karena sudah diberikan di mata kuliah. Namun jika ingin meyakinkan diri apakah kompeten apa belum, itu silakan ini, misalkan sharing-sharing dengan kakak tingkat yang telah mengambil uji kompetensi, yang pernah mengambil. Sharing-sharing aja, kemudian mungkin tanya ke dosen. Oke, selanjutnya saya kemarin tanggal 2 mendaftar ke link yang tertera pada step 1 mengisi NIK asal sekolah. Setelah isi NIK keluar error, tapi kemarin pada tanggal 3 sudah masuk ke step 2. Oke. Untuk masalah kemarin memang ada 1 hari kita bermasalah, silahkan nih email ke LSP, ya, email ke LSP. Masalahnya dari siapa, atas nama siapa, nanti perlu bantuan apa, nanti email LSP sertakan nomor HP. Aman di situ. Atau bisa menghubungi Pak Fuad ya, menghubungi nomor HP Pak Fuad. Dia akan dibantu. Yang error-error itu ya. Saya ingin bertanya, kemarin sudah mendaftar, tetapi foto yang saya berikan backgroundnya berwarna biru. Itu juga sama. Kalau ada perubahan data dan lain sebagainya, alangkah lebih baik kalau di email ke LSP agar kita punya datanya juga, perubahan-perubahan itu. Nanti akan dibantu oleh admin. Dan rekan-rekan melalui akunnya masing-masing bisa ngecek kan. Tadi di bawah tuh ada KHS, kemudian KTP, KTM, foto, itu sudah berubah apa belum. Ceknya di sana. Nih Mbak Siti ya. Kemudian, oke, foto itu sudah, masalahnya sudah. Nah, silakan ya, foto sudah. Nah, selamat pagi, di website ada pilihan sertifikasi ulang. Apakah artinya kita bisa mengikuti ujian ini berkali-kali hingga lulus ujian? Baik, UM memberikan kesempatan free atau gratis kepada seluruh mahasiswanya untuk mengikuti uji kompetensi ini dengan 1 kali ujian ya, hanya 1 kali ujian. Jadi ketika sekarang ujian ya benar-benar dipersiapkan. Nanti kalau tidak lulus bisa mengulang lagi dengan ini, konsultasi lagi ke LSP. Ya, yang pasti untuk sekali ujian ini sudah dibantu oleh UM
untuk pendanaannya dan pembiayaannya. Dwi Marta R, ini saya dan beberapa teman sudah membuka LSP Apps. Di sana ada tampilan bla bla bla. Oh, ada menu lainnya, pendaftaran dan asesmen mandiri tidak ada. Bagaimana nggih, Pak? Ini Mbak Dwi Marta ini itu sudah lulus apa belum? Jadi aplikasi ini kan dikembangkan oleh PT IKA. Kalau rekan-rekan sudah terdaftar di Yudisium, walaupun belum mengikuti wisuda, pasti sudah tidak bisa mengakses SIAKAD secara penuh. Hanya bisa login aja, tapi secara penuh tidak bisa. Termasuk juga untuk mendaftar LSP sudah tidak bisa. Karena memang fokus LSP adalah untuk mahasiswanya. Untuk mahasiswanya, bukan untuk alumni. Karena kita masih P1. P1 hanya lingkup kewenangannya mengaksesi untuk mahasiswa aktif Universitas Negeri Malang. Nah, tapi kalau jika Mbak Dwi Marta ini belum lulus, ada masalah seperti itu, sekali lagi ada hotline di poster, ada email juga, sampaikan ke sana. Silakan dicoba, nanti akan kita bantu ya. Kemudian dari Rifaul Taufik Hidayat, bagaimana cara mahasiswa mengetahui skema tersebut D3 atau S1? Ada di website LSP ya Mas ya, di skema tadi, coba di searching. Kemudian termasuk juga di sana kan ada unit kompetensinya. Antara D3 sama S1 kan chapter pembelajarannya pasti berbeda. Nah, kita bisa lihat tuh di sana. As'ad Rosadi ya, ini mahasiswa saya, ini mahasiswa berprestasi ini. Mau bertanya, jika salah mengupload foto, jelas tadi sudah, Mas silahkan WA saja atau email LSP. Alivia Rahmawati, pengisian berkas yang salah, bisa, semuanya masih bisa. Yang penting belum di-plotting, belum disahkan, itu semuanya masih bisa dirubah. Agar kita punya recordnya, apakah Anda sudah memberitahukan salah atau tidaknya, lebih enak di email saja. Email. Oke, foto-foto sudah, ini kebanyakan foto. Skema terdapat kesalahan memilih skema sama. Bisa via hotline, bisa via email. Nah, di email aja lebih baik, lebih enak. Nanti misalkan 1 hari belum ditangani, nah nanti dikonfirmasi ulang lagi. Bisa semua. Pokoknya data-data yang tadi upload, termasuk NIK itu menjadi sangat penting sekali. Kalau NIK-nya salah, sudah tidak bisa diupload ke BNSP. Sudah kita kan datanya Indonesia ini kan mau disatukan. Jadi searching dengan NIK sudah bisa mengakses kemana-mana. Jadi kalau pengajuan sertifikat, NIK-nya salah, ya sudah tidak bisa. Kalau semisal hasil tidak kompeten, apakah ada remedi sampai perbaikan? Oke, jadi pilihannya hanya 2 ya, kompeten sama belum kompeten. Nah, sekarang yang kompeten tidak ada masalah. Yang belum kompeten ini itu perlu ditanyakan kan, bagaimana kalau belum kompeten? Asesor akan bisa melihat nih, kira-kira belum kompetennya itu minor atau mayor. Kalau mayor, pasti rekomendasinya adalah belum kompeten sehingga tidak berhak mendapatkan sertifikat. Tapi kalau misalkan minor, kira-kira hanya sedikit, ada yang miss, ada yang kurang sedikit, tapi ini perlu dipertajam, maka biasanya akan ada janjian khusus antara asesor dan juga asesi untuk memperdalam unit kompetensi yang tidak lulus. Jadi tidak semuanya diujikan ulang, tapi yang tidak lulus di poin mana itu yang akan diperdalam. Nah, jadi gitu ya, ada mayor, ada minor. Terima kasih. Kemarin saya sudah daftar LSP foto. Oke, foto sudah jelas. Oh, maba 2020 belum ya. Ini justru yang akan lulus saja. Yang akan lulus misalkan sekarang sudah angkatan 2017, daftar. Pak, tapi kira-kira skripsi saya tidak selesai. Yang penting daftar dulu, nanti fokus ke skripsi juga. Kan sekarang lagi ngerjakan skripsi juga. Program sertifikasi diadakan setiap tahun, kecuali setiap tahun. Kecuali kalau pandemiknya terlalu parah ya.
Ya, kita itu menjadwalkan sebenarnya LSP ini paling tidak setiap tahunnya ada 2 kali. Kan kita ada semester ya, semester gasal, semester genap. Ada 2 kali. Namun dengan kondisi yang seperti ini, tentunya kita juga ini LSP harus memiliki kajian juga dan rekomendasi dari tim ahli penanganan COVID, apakah diperbolehkan atau tidak. Dan alhamdulillah untuk bulan Maret sampai April ini kita diperbolehkan dengan protokol kesehatan COVID. Ya, jadi forecastingnya ya kita sulit ya karena berhadapan dengan pandemi ini. Tapi insya Allah setiap tahun 2 kali lah kita usahakan. Oke, foto ya sudah jelas. Di FT khususnya TM, Prodi Pendidikan Teknik Mesin, itu ada skema K3. Oke, mata kuliah ini sudah. Nanti coba dilihat di website LSP, itu ada informasi enggak untuk pelatihan khusus K3 ini. Bagi yang tidak punya mata kuliahnya, tapi sebenarnya sudah diajarkan. Karena kita sudah koordinasi dengan Pak Kajur dan Bu Kaprodi. Pak Kajur juga asesor dari K3 juga, termasuk Prof. Joko, untuk pemegang K3 di UM. Nanti lebih lanjut disampaikan. Mohon maaf Pak Wahyu. Oke, itu di kalimat terakhir mungkin yang agak penting. Jadi itu terkait dengan sertifikat di luar mengikuti skema LSP K3. Oh, sudah pernah mendapatkan sertifikat K3 ini? Oh, enggak, terkait apakah setelah menempuh mata kuliah K3 akan mendapatkan sertifikat K3. Karena saya mendapat informasi jika pernah menempuh mata kuliah K3 nanti akan mendapat sertifikat di luar mengikuti skema LSP K3. Oh, mungkin ini kaitannya dengan prodinya mungkin Pak, dengan mata kuliahnya. Ya, jadi terkait dengan sertifikat setelah dia mengikuti kuliah K3. Jadi di luar LSP kita. Mungkin bisa ditanyakan ke prodi ya kalau permasalahan ini. Karena kaitannya internal ini, sertifikatnya seperti ini. Ya, ini perlu ditanyakan ke Kaprodinya saja Mas. Untuk Mas Anonymous Attendant. Ini silakan ditanyakan ke prodinya, kalau itu kurang tahu ya. Kita yang paham adalah yang dilaksanakan uji kompetensi di LSP-nya. Oke, lanjut ke Rizky Muhaimin. Sudah pernah mengikuti LSP di SMK, tetapi klik pendaftaran sertifikasi. Oh ya, karena kan gini, level SMK sama level D3 atau S1 itu kan berbeda. SMK kan di level 3 atau 2 itu. Kemudian kalau di S1 itu level 6, kalau D3 levelnya level 5. Jadi leveling itu juga menentukan jenis pekerjaan dan juga ujiannya. Oleh karena itu, ketika di kampus ini baru pertama kali mengikuti uji kompetensi, yang dipilih adalah sertifikasi, bukan sertifikasi ulang. Karena kita mengacu ke skemanya. Nama skemanya kan pasti sudah berbeda tuh dengan skema yang sudah ada di SMK. Pilih semuanya sertifikasi. Kalau ada yang sertifikasi ulang, silahkan nanti konfirmasi ke hotline aja. Oke, Mbak Dwi Marta sudah dicoba ya, tadi yang tanya belum muncul datanya bla bla bla, ternyata masih semester 8. Nah, ini kesempatan, silakan daftar Mbak. Bisa ya aplikasinya ya. Mungkin pada waktu error itu saja. Apabila belum upload sertifikat, bisa upload kemana ya? Itu tadi jawabannya adalah lewat email. Nama lengkap, kemudian identitas lah pokoknya, identitas rekan-rekan agar bisa kita telusuri, kemudian apa yang perlu diedit dari pendaftaran kemarin. Dilampirkan juga datanya. Apa harus ada keuntungan lebih jika upload sertifikat pada pendaftaran? Nah, itu akan menjadi nilai tambah untuk meyakinkan asesor atau admin nanti untuk ACC rekan-rekan melanjutkan ke jenjang berikutnya. Kan pertama pengisian APL 01, seleksi administrasi. Pengisian APL 02, kemudian seleksi lagi. Jadi tidak langsung rekan-rekan daftar, kemudian nanti akan otomatis jadi
peserta asesi, tapi berdasarkan pengisian APL 01, upload berkas, dan lain sebagainya. Kalau tidak sesuai, ya kita tidak akan loloskan. Tidak sesuai. Misalkan mahasiswa informatika mengambil servis kelistrikan otomotif, kan tidak sesuai, ya pasti akan nanti tidak lolos. Jadi kalau ada sertifikat ini yang mendukung, nah itu akan menjadi pertimbangan bagi asesor untuk oke, dia layak, nah, seperti itu. Maba 2020 enggak, tenang aja, masih panjang waktunya ya Mbak Aisyah. Dinikmati dulu kuliahnya. Upload foto jelas backgroundnya warna merah, bisa menggunakan foto siakat, tapi kalau itu terlalu berbeda dengan wajah yang sekarang ya foto yang terbaru lebih baik. Apakah skema uji kompetensi tiap batch itu ganti-ganti? Tidak. Jadi skema uji kompetensi semuanya sama, yang ditawarkan sama. Cuma di tahun ini kita menambah ada 11 skema uji kompetensi yang bisa menjadi pilihan para mahasiswa. Jadi skemanya ya sama semua yang ditawarkan tiap batch-nya. Seumpama di batch 1 tidak lulus manajer lapangan, di batch 2 dibuka kembali untuk kompetensi yang sama manajer lapangan, silahkan, tidak masalah. Nanti dalam pendaftaran itu kalau ada permasalahan sekali lagi silahkan menyampaikan ke hotline atau ke email dari LSP. Izin bertanya, ini yang terakhir ya. Pada saat pelaksanaan, masih ada lain. Pada saat pelaksanaan sertifikasi, apa diperbolehkan membawa peralatan sendiri? Berdasarkan pengalaman yang disediakan panitia terbatas dan kurang mantap. Oke, untuk peralatan rekan-rekan, karena kita ujian, peralatannya itu disamakan semua. Disamakan itu kita standarkan. Jadi sudah distandarkan, nanti akan ada petugas TUK, petugas kita bekerja sama dengan laboran di jurusan rekan-rekan untuk menyiapkan semua alatnya. Sehingga sudah alat-alat waktu uji kompetensi itu sudah ready. Rekan-rekan tidak repot-repot lagi untuk menyiapkan alatnya. Nah, ini juga catatan bagi kita ya, di tempatnya Pak Ari ya ini ya, Bu Ani dan Bu Yuni. Ya, nanti kita ini sampaikan, kita cek lagi rekan-rekan untuk alatnya itu agar ready semua. Ready. Apakah mahasiswa yang tidak lulus tepat waktu, misal lebih dari 8 semester, boleh, malah boleh. Tidak tepat waktu, kemudian sudah di semester akhir tinggal skripsi, ambil aja uji kompetensi ya, sambil nunggu bimbingan dari dosennya. Malah boleh. Pokoknya intinya adalah semester akhir. Kalau rekan-rekan sudah merasa semester akhir, sudah akhir tinggal skripsi, tinggal ujian akhir, mata kuliah paling tinggal 1 atau 2, ambil. Sertifikat yang bisa diupload cuma 1. Dicoba aja kalau upload lebih dari 1, Mbak. Gimana? Atau kalau misalkan cuma 1, ini silahkan digabung jadi 1 di 1 PDF gitu. Digabung di 1 PDF. Nah, kalau cuma 1, nanti silahkan dicoba ya. Dicoba lagi nih. Apakah sebelum asesmen wajib rapid test antigen terlebih dahulu? Sampai saat ini berdasarkan SOP kita tidak memerlukan rapid test antigen. Yang penting ada merasa sehat, kemudian sebelum ujian, makanya datang 30 menit sebelum ujian, nanti akan kita cek ya. Paling tidak ada cek suhu sama cek apa itu Pak Fuad? Pakai jari itu. Oximeter ya namanya. Ya, oximeter. Untuk melihat saturasi oksigen. Nah, untuk melihat saturasi oksigen. Jangan sampai nanti ujian, kemudian stres dan lain-lain, ya, merasa sulit untuk bernafas. Nah, jangan ya. Oke, sudah Pak Arya ini, Mas Arya. Upload sertifikat yang dimaksud adalah sertifikat organisasi atau prestasi.
Kalau organisasi tidak. Jadi sertifikat yang berhubungan dengan skema yang akan diujikan atau skema yang diikuti. Jadi sertifikat-sertifikat pendukung itu contohnya adalah kegiatan rekan-rekan selama kuliah, kemudian bisa mendukung untuk uji sertifikasi itu. Contoh, untuk mengambil K3, oh saya pernah melakukan praktek industri atau PKL non-pendidikan. Nah, itu kan ada sertifikatnya, itu dilampirkan, bisa. Sebagai pertimbangan bahwa dia telah melakukan praktek industri di perusahaan bla bla bla, kemudian pasti K3-nya sudah dijaga. Paling tidak seperti itu. Kalau organisasi tidak, tapi untuk prestasi bisa juga. Misalkan di teknisi utama jaringan komputer, oh saya dapat sertifikat mengikuti Gemastik, pagelaran mahasiswa TIK bidang keamanan jaringan. Nah itu kan bisa. Nanti disesuaikan aja. Kalau bingung, lampirkan saja. Kalau bingung mana ini boleh apa enggak, lampirkan saja. Kan juga enggak salah juga. Sertifikat LSP nanti juga include di Simawa rekan-rekan ya. Nanti di Simawa itu kan ada pilihan sertifikat LSP. Nah, apakah sertifikat wajib diisi? Tidak diisi juga tidak masalah. Jadi kita sudah kasih rule-nya untuk pilihan untuk sertifikat tersebut. Kalau diisi alangkah lebih baik. Kita punya sertifikat rugi ya kalau misalkan tidak digunakan juga, sehingga untuk pendaftaran ini yang punya ya dipakai, digunakan. Kemudian ada pertanyaan juga, Pak saya sudah selesai skripsi, ini sedang proses, bisa mendaftar apa enggak? Coba buka aplikasinya, laman aplikasi, coba daftar, bisa apa enggak? Kalau bisa mendaftar itu adalah ini ya, screening awal kita, bahwa berdasarkan sistem rekan-rekan masih dianggap sebagai mahasiswa UM yang aktif. Nah, jadi si akadnya belum di-blok, masih bisa digunakan 100%. Oleh karena itu, rekan-rekan dianggap sebagai mahasiswa UM yang aktif. Nah, screening kita di awal adalah sistem itu. Sistem. Sudah selesai semua, saya harap ini sudah memahami semua. Untuk kegiatan ini kita tidak punya link presensi ya rekan-rekan. Tidak ada link presensi. Jadi ya memang seperti ini. Nanti kalau informasinya kurang lengkap, kurang jelas, bisa menghubungi hotline atau email aja. Cukup Pak Fuad ini. Baik, terima kasih Pak Wahyu atas paparannya dan sudah berkenan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Baik, untuk teman-teman yang belum sempat bertanya atau masih kebingungan, nanti silakan untuk menghubungi hotline atau mengirimkan email di website di alamat email kami yang tertera di flyer. Atau juga bisa via WA. Cuman via WA ini agak susah ya. Mungkin slow respon karena kita WA-nya masih menggunakan WA personal. Jadi mungkin akan tertumpuk dengan yang lain. Jadi memang lebih baik di email saja supaya tidak tertumpuk dengan kiriman-kiriman yang lain. Mungkin dari Bu Direktur LSP ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup webinar pagi hari ini, Bu? Mana? Bagaimana Bu Rina? Apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Saya kira sudah cukup dan sepertinya ini pertanyaan juga habis ya, indikator bahwa semuanya sudah serba jelas. Kita tinggal menunggu dan saya minta tolong kepada yang hadir di sini juga untuk mensosialisasikan, menyampaikan kepada teman-temannya ya.
pada teman-temannya untuk mengikuti sertifikasi ini. Saya kira cukup, Pak Fuad. Terima kasih untuk kehadiran. Terima kasih. Terima kasih Bu Rina selaku Direktur LSP, Pak Wahyu selaku Manajer Sertifikasi, dan semua hadirin yang sudah menyimak dari awal kegiatan webinar ini. Semoga bermanfaat. Semoga apa yang menjadi pertanyaan sebelumnya menjadi semakin jelas dan bisa mengikuti kegiatan asesmen dengan lancar dan sukses serta kompeten semua. Terima kasih. Kita akhiri webinar pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mewakili LSP untuk mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fuad, terima kasih Bu Direktur.